Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 26 Agustus 2026, Pekan Biasa ke-21. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Serenita, dan renungan ditulis oleh Cecilia Rudi. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih atas talenta dan kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk bekerja. Jauhkanlah kami dari rasa malas dan sikap yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Jauhkan kami dari sikap munafik dan sombong. Berkatilah setiap jerih payah tangan kami, dan biarlah damai sejahtera-Mu selalu menyertai hati, keluarga, dan komunitas kami. Amin. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika, bab 3 ayat 6-10, dilanjutkan dengan ayat 16-18. Saudara-saudara, demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berpesan agar kalian menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kalian terima dari kami. Sebab kalian sendiri tahu bagaimana kalian harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kalian. Kami tidak makan rejeki orang dengan cuma-cuma, tetapi kami berusaha dan berjeripaya siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kalian. Bukan karena kami tidak berhak menerima rejeki dari kalian, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kalian supaya kalian ikuti. Ketika berada di tengah-tengahmu, kami telah memperingatkan, barang siapa tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Semoga Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahtera kepadamu terus-menerus dalam segala hal. Tuhan menyertai kalian semua. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Semoga kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kalian semua. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Berbahagialah orang yang takwa kepada Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau menikmati hasil jaripayamu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Berbahagialah orang yang takwa pada Tuhan. Sungguh, demikianlah akan diberkati Tuhan orang laki-laki yang takwa
bagi orang yang mendengarkan sabda Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 23 ayat 27 sampai 32. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab kalian itu seperti kuburan yang dilabur putih. Sebelah luarnya memang tampak bersih, tetapi sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Demikianlah pula kalian, dari sebelah luar tampaknya benar, tetapi sebelah dalam penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Celakalah kalian, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik. Kalian membangun makam bagi nabi-nabi dan memperindah tugu peringatan bagi orang-orang saleh. Dan sementara itu kalian berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut membunuh para nabi. Tetapi dengan demikian kalian bersaksi melawan dirimu sendiri, bahwa kalian keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi, penuhilah takaran para leluhurmu." Demikianlah sabda Tuhan. Ketika penampilan tidak lagi mencerminkan hati. Renungan dibawakan oleh Cecilia Rudi. Saudara-saudari sahabat terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom. Bacaan hari ini adalah panggilan untuk menyeimbangkan iman dan tanggung jawab hidup kita melalui kerja keras, sekaligus menjaga kedamaian komunitas. Saat itu jemaat di Tesalonika berhenti bekerja karena salah memahami kedatangan Yesus. Mereka berpikir tidak perlu lagi bekerja dan hanya menunggu akhir zaman. Tetapi Rasul Paulus meluruskan bahwa menanti Tuhan tidak boleh menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Bekerja adalah mandat ilahi untuk memelihara hidup. Iman yang benar tidak menjauhkan kita dari realitas, melainkan membuat kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri tanpa menjadi beban bagi sesama. Sebagai manusia, ada sesuatu yang sangat manusiawi dalam diri kita. Kita ingin dilihat baik oleh orang lain. Kita ingin dianggap ramah, sopan, saleh, bertanggung jawab, bijaksana, dan dapat dipercaya. Dan tentunya tidak ada yang salah dengan keinginan untuk memiliki nama baik. Dalam kehidupan bersama, sikap yang baik memang penting. Namun, persoalan muncul ketika perhatian kita lebih banyak tertuju pada bagaimana kita terlihat daripada siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Hari ini melalui Injil Matius, Yesus menyampaikan teguran yang sangat keras kepada para ahli Taurat dan orang Farisi. Ia menggunakan gambaran makam yang tampak indah dari luar, tetapi di dalamnya terdapat sesuatu yang tidak menyenangkan. Gambaran tersebut terasa tajam karena menyentuh persoalan yang seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Kita dapat kelihatan baik di luar, tetapi di dalam menyimpan kemarahan, iri hati, kesombongan, kepahitan, dendam, atau ketidakjujuran di dalam hati. Yesus tidak sedang mengajarkan bahwa penampilan atau perbuatan baik tidak penting loh. Sebaliknya,
ia mengingatkan bahwa kehidupan iman tidak boleh berhenti pada penampilan lahiriah. Tuhan melihat jauh daripada apa yang dilihat manusia. Manusia melihat wajah, tapi Tuhan melihat hati. Manusia mendengar kata-kata, tapi Tuhan mengetahui maksud di balik kata-kata. Manusia melihat tindakan yang tampak, tapi Tuhan mengetahui motivasi yang tersembunyi. Karena itu, saudara-saudari terkasih, renungan hari ini mengajak kita untuk masuk lebih dalam. Bukan hanya bertanya apa yang orang lain pikirkan tentang saya, tetapi juga bertanya bagaimana keadaan hatiku di hadapan Tuhan. Keindahan lahiriah tidak selalu berarti kebersihan batiniah. Seseorang dapat berbicara dengan sangat halus, tetapi hatinya penuh kebencian dan amarah. Seseorang dapat terlihat sangat saleh, tetapi menggunakan kesalehan untuk mencari pujian. Seseorang dapat rajin melakukan kegiatan keagamaan, tetapi belum mau mengampuni. Disinilah Injil menjadi cermin bagi kita. Tidak seorang pun memiliki hati yang sempurna. Tidak seorang pun dari kita dapat mengatakan bahwa dirinya sudah sepenuhnya bebas dari kesombongan, egoisme, iri hati, atau keinginan untuk mendapatkan pengakuan. Saat ini kita hidup dalam dunia yang sangat memperhatikan penampilan. Bukan hanya penampilan fisik, tetapi juga citra diri. Kita dapat membangun gambaran tertentu tentang diri kita melalui cara berbicara, cara berpakaian, prestasi, pergaulan, bahkan melalui apa yang kita tunjukkan kepada orang lain. Dalam kehidupan rohani pun hal yang sama bisa terjadi. Kita bisa tampak sebagai orang yang rajin berdoa. Kita bisa hadir dalam banyak kegiatan gereja, kita bisa mengetahui banyak doa dan ajaran iman. Bahkan kita bisa berbicara tentang kasih Tuhan. Namun pertanyaan yang lebih dalam adalah, apakah kasih Tuhan sungguh-sungguh mengubah cara saya memperlakukan sesama? Apakah saya menjadi lebih sabar? Apakah saya lebih mudah mengampuni? Apakah saya mampu meminta maaf? Apakah saya bersedia mengakui kesalahan? Apakah saya dapat bersuka cita ketika orang lain berhasil? Apakah saya memelihara kebencian terhadap seseorang? Apakah saya melakukan kebaikan karena mengasihi atau karena ingin dipuji? Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak selalu nyaman. Namun, justru di sanalah refleksi sabda Tuhan menjadi penting. Kadang-kadang kita membutuhkan keberanian untuk berkata, Tuhan, ternyata masih ada bagian dalam diriku yang belum sungguh-sungguh berubah. Pengakuan seperti itu bukan tanda kegagalan. Sebaliknya, itu adalah awal pertobatan. Pengetahuan iman memang penting. Doa sangat penting. Sakramen sangat penting. Kehidupan menggereja sangat penting. Tetapi semuanya itu seharusnya membawa kita kepada transformasi hidup. Jika kita semakin dekat kepada Tuhan, seharusnya hati kita perlahan-lahan menjadi lebih lembut. Jika kita sungguh mendengarkan sabda Tuhan, seharusnya kita semakin mampu mengampuni. Jika kita sungguh memahami kasih Kristus, seharusnya kita semakin peduli kepada orang lemah dan tersisih. Jika kita sungguh hidup dalam rahmat Tuhan, seharusnya kita semakin rendah hati. Pada hari ini, mari kita mengambil waktu beberapa menit untuk hening. Tidak perlu terburu-buru. Tarik nafas dengan tenang, hadirkan diri di hadapan Tuhan. Semoga kita selalu dimampukan untuk menghindarkan hal-hal yang jahat dalam hidup kita dan selalu setia melakukan hal-hal yang baik dan benar.
Mari kita tetap setia berjalan bersama Tuhan. Sebab pada akhirnya tujuan hidup kita bukanlah kenyamanan dunia, melainkan keselamatan kekal. Dan keselamatan itu dimulai dari kesediaan kita untuk berkata, Tuhan, ajari aku untuk bijaksana dalam bertindak. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih karena kami telah Kau segarkan dengan santapan rohani hari ini. Hari ini Engkau mengingatkan kami bahwa kehidupan iman tidak boleh berhenti pada apa yang tampak dari luar. Engkau mengetahui isi hati kami, Engkau mengetahui pikiran yang tidak pernah kami ungkapkan kepada siapapun. Dan Engkau mengetahui luka, ketakutan, kelemahan, kesombongan, iri hati, kemarahan, dan segala kekurangan yang masih kami simpan. Ampunilah kami ya Tuhan, bersihkanlah hati kami dari segala hal yang menjauhkan kami dari-Mu. Ajar kami untuk tidak hidup dalam kepalsuan, berani mengakui kesalahan, dan mampukan kami untuk berani meminta maaf, kuatkan kami untuk mengampuni. Berilah kami ketulusan untuk berbuat baik meskipun tidak ada yang melihat. Dan semoga setiap hari hati kami semakin menyerupai hati-Mu yang rendah hati, penuh kasih, sabar, tulus, dan setia. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.